Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar manajemen. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengandalian atau pengawasan. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Merritt, manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan sesuatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan yang khusus. Manajemen juga dapat diartikan sebagai POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, yaitu untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategis untuk mencapainya. Dalam perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi bagaimana kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan sesuatu tindakan. Nah, perencanaan dalam fungsi manajemen yaitu proses penting karena planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Adapun kegiatan fungsi planning. Yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi untuk pencapaiannya. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, adapun beberapa manfaat fungsi planning. Yang pertama, memudahkan proses pengawasan. Yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Nah, proses planning biasanya dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, top level planning, yang merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dan menekankan pada tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua, middle level planning, yaitu perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan tahap ini biasanya pada level manajemen menengah yang sifatnya lebih administratif. Nah, yang ketiga, low level planning, yaitu perencanaan jenjang bawah yang akan mengacu pada aktivitas organisasional perusahaan. Nah, biasanya perencanaan jenjang bawah ini diambil alih oleh manajemen pelaksanaan dan lebih berfokus pada bagaimana cara menghasilkan. Nah, adapun manfaat yang kedua yaitu organizing atau proses pengorganisasian, yaitu fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Nah, biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang untuk tujuan memenuhi perencanaan. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian, menentukan anggota kelompok, menanggung jawab hingga jenis dan mengklasifikasi tujuan melalui fungsi organizing. Nah, adapun kegiatan fungsi organizing. Untuk mewujudkan fungsi pengorganisasian,
yang baik ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyeleksi, merekrut dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai dengan prosedur. Yang keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan garis kewenangan. Nah, yang ketiga, actuating. Actuating atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, adapun fungsi pengarahan yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Nah, yang keempat, controlling. Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajer terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scheduling atau penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Yang kedua, routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga, follow up atau pencarian solusi atas sebuah masalah. Nah, yang terakhir, dispatching atau suatu perintah pekerja yang digunakan untuk pengawasan dengan mengetahui fungsi-fungsi manajemen pengelolaan perusahaan. Nah, jika 4 manfaat manajemen telah dilaksanakan, maka akan tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, apa sih efektif dan efisien itu? Efisien yaitu membuat keputusan yang tepat dan pelaksanaannya dengan berhasil. Sedangkan efisien yaitu menggunakan berbagai sumber daya secara tepat dan dengan cara yang hemat biaya. Kesimpulan dari materi dasar manajemen yaitu arah tujuan perusahaan ke depannya akan ditentukan dari berbagai fungsi yang digunakan. Sebab penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perubahan baik bagi organisasi maupun perusahaan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.